بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وخسر الفاسقون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukurulillah, kita baru saja dapat menunaikan salat fardu subuh kita di awal waktu secara berjamaah di rumah Allah yang mulia ini. Alhamdulillah, selesai salat kita masih ada waktu, ada kesempatan untuk kita duduk dalam majelis ilmu syariah, majelis yang digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman dari taman syurga di dunia, yang kita diminta untuk memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya sembari kita melanjutkan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang mulia, mohon maaf dua kali kita secara berturut saya absen, yang sebenarnya masa perjalanan kami lebih pendek, tapi karena ada badai yang menimpa dari Filipina ke Taiwan dan kemudian dia masuk ke Hong Kong dan sebagian wilayah Cina yang disebut dengan badai Super Ragasa. Tapi alhamdulillah kalau dibanding dengan wilayah-wilayah tadi, di Hong Kong sepertinya lebih ringan. Karena di Taiwan ada 17 orang yang meninggal karena badai, dan di Cina juga 400.000 orang harus dievakuasi. Sehingga kami pas hari kami sudah ambil tiket jauh hari pulang, hari itu ditutup bandara. Tidak ada penerbangan baik datang maupun berangkat 2 hari penuh. Maka terpaksa memperpanjang masa tinggal di Hong Kong. Ya, Hong Kong sendiri biaya hidupnya tinggi. Jadi Hong Kong tinggi biaya hidupnya. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali, dan seperti yang saya pernah janjikan, setelah selesai kita membahas pengantar tentang kajian ilmu fikih sampai terakhir tentang perioderisasi sejarah fikih, ada beberapa hal yang diungkap oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab beliau Fatwa Mu'asirah, fatwa-fatwa kontemporer. Kitab ini ada 3 jilid, ini di jilid 2-nya. Dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam kitab Fatwa Mu'asirah itu berupa menjawab pertanyaan-pertanyaan. Menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi diawali dari ada pertanyaan yang diajukan ke beliau, lalu beliau menjawab pertanyaan-pertanyaan. Begitu pola kitab Fatwa Mu'asirah. Almarhum Syekh Yusuf Al-Qaradawi di channel televisi Al Jazeera di masa hidup beliau, di malam Senin, tidak salah saya waktu Qatar, itu ada program yang disebut dengan Asy-Syari'atu wal Hayah, syariah dan kehidupan. Jadi ada presenter satu orang,
Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjawab pertanyaan dari berbagai penjuru dunia. Dan pertanyaannya ya namanya orang bertanya. Ya, apa saja. Nah, di situ kita bisa mendapati bagaimana kealimannya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang enggak pernah tunggu saya buka dulu ya. Tunggu saya cari dulu ya. Jadi ayatnya, hadisnya ini dalam kitab ini begini, ini murid ini begini, ini murid ini begini. Ya. Itu luar biasa. Maka Syekh Yusuf Al-Qaradawi di zaman hidupnya pernah jadi ketua Majelis Ulama Dunia dan salah seorang ulama besar di dunia Islam yang kaliber beliau sudah dianggap mujtahid, ya, sudah dianggap mujtahid. Ya. Para jamaah rahimakumullah, ada satu pertanyaan diajukan ke beliau ini. Hal yajuzul amalu bima yukhaliful madzahibal arba'ata? Boleh atau tidakkah kita beramal dengan satu amalan yang itu berbeda dengan pendapat keempat mazhab? Ya, berbeda dengan pendapat keempat mazhab. Artinya apa ini? Saya tidak membaca apa yang disampaikan oleh penanya ini, bahwa dalam sebuah majalah ya di Mesir itu pernah ditulis satu artikel tentang gharibul ahkam, ya, tentang hukum yang sifatnya tadi gharib, asing. Artinya ketika seorang ulama dengan kemampuan ijtihadnya itu mengeluarkan satu fatwa yang berbeda dengan pendapat mazhab 4, itu bagaimana? Itu bagaimana? Nah, kan di kita kadang-kadang ya jangankan berbeda dengan mazhab 4, ya, ada dalam pendapat mazhab lain pun itu sudah jadi masalah. Ya. Ada, maksudnya ya, apa yang kita praktekkan itu ada pendapat dalam mazhab lain dan dalilnya lebih kuat. Itu di kita kadang-kadang itu aja jadi masalah. Apalagi kalau kemudian seperti yang pertanyaan ini. Maka kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, ya, walil ijabati ala hadza at-tasa'uli fi wa'yin wa insafin yajdaru bi kulli qari'in ya'nihi amru dinihi wa yabhathu 'anil haqqil mujarradi ay yadha'a amama 'ainaihi al-haqa'iq at-taliyah. Untuk menjawab pertanyaan ini ala wa'yin wa insaf, ya, secara penuh kesadaran dan objektif tanpa terikat dengan fanatik ke mazhab ini, fanatik ke si ini, fanatik ke situ. Ini namanya insaf. Ya, betul-betul secara objektif. Maka perlu untuk kemudian memperhatikan hal-hal berikut ini. Pertama, kasratul a'immatil mujtahidin. Pertama yang harus diperhatikan adalah awalan, inna madzahibal fiqhil islami laysat mahsuratan fi arba'atin kama yadhunnu man la ilma lahu. Sudah diulang lagi oleh Qaradawi apa yang pernah kita bahas di sejarah perjalanan fikih, terutama dalam hal pembentukan mazhab. Kata Qaradawi, sesungguhnya mazhab fikih di dalam Islam itu bukan cuma 4,
seperti yang dikira oleh orang yang gak ada ilmu. Ya. Sebetulnya mazhab fikih di dunia Islam ini itu bukan cuman 4. Kama yaghunnu man la ilma lahu. Seperti yang dikira oleh orang yang gak ada ilmu bahwa mazhab cuman 4. Wa anna al-a'immata laisuhum Malikan wa Abu Hanifah wa Syafi'i wa Ahmad fahaz. Dan para ulama itu bukan cuman Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad saja. Faqad asarahum haula'i a'immatun kanu fi mithli martabatihim minal ilmi wal ijtihad illam yakunu afqaha wa a'lam. Sungguh satu periode dengan mereka tadi, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, terdapat sejumlah ulama mujtahid lain yang kalau kita tidak sebut mereka lebih alim daripada ulama ini, paling tidak sederajat keilmuannya dengan para mujtahid ini. Disebut contoh, karena Al-Laits ibn Sa'ad mu'asiran li Malik. Al-Laits ibn Sa'ad ini salah seorang mujtahid besar di Mesir, ya, yang hidupnya seperiode dengan Imam Malik. Tapi waktu Imam Syafi'i sampai ke Mesir, itu Al-Laits ibn Sa'ad sudah meninggal. Tapi Al-Laits ibn Sa'ad ini seperiode dengan Imam Malik. Wa qad qala fihi Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i mengomentari Al-Laits ibn Sa'ad ini seperti apa? Al-Laits afqahu min Malik laula anna ashabahu lam yaqumu bihi. Kata Imam Asy-Syafi'i, Al-Laits, Imam Syafi'i 10 tahun berguru dengan Imam Malik di Madinah. Tentu tahu betul bagaimana kapasitas keilmuannya Imam Malik. Kemudian ketika Imam Asy-Syafi'i ke Mesir tidak bertemu dengan Al-Laits, tapi tentu bertemu dengan murid-muridnya Al-Laits ibn Sa'ad, dan kemudian membaca pendapat-pendapatnya Al-Laits ibn Sa'ad berdasarkan dalil, sehingga Imam Syafi'i mengeluarkan pernyataan apa? Al-Laits ibn Sa'ad sebetulnya afqah, lebih ahli kalau dalam bidang fikih dari Imam Malik. Hanya saja murid-muridnya itu tidak melanjutkan lagi mazhabnya. Illa anna ashabahu lam yaqumu bihi. Wa kana fil Iraq Sufyan ats-Tsauri alladhi la yaqillu fi martabatihi al-fiqhiyyah an Abi Hanifah. Di Irak sendiri, di satu tempat yang sama dengan Abu Hanifah, itu ada Imam Sufyan ats-Tsauri yang tingkat kemampuan di bidang fikihnya tidak kalah daripada Abu Hanifah. Wa kana wa qad 'addahu al-Ghazali ahad al-a'immati al-khamsati fil fiqh fadlan an imamati fi ilmi as-sunnah hatta luqiba bi amiril mu'minin fil hadith. Imam Al-Ghazali yang bermadhab Syafi'i itu menganggap Sufyan ats-Tsauri adalah salah seorang ulama madhab yang kelima dari yang keempat itu. Dan Sufyan ats-Tsauri dalam bidang fikih tadi sederajat dengan para ulama madhab. Di samping beliau ini terkenal dengan sangat ahli di hadis, sehingga digelari dengan imamnya kaum muslimin di bidang hadis, Imam Sufyan ats-Tsauri. Wa kana al-Auza'i imam asy-Syami ghairu munaza'in wa qad dhalla madhhabuhu ma'mulan bihi hunaka akthar min 100 'am. Di negeri Syam. Ya, kalau sekarang Suriah, Palestina, Jordan, Lebanon, itu dulu disebut dengan negeri Syam. Ya, pusatnya Damaskus. Ada Imam Al-Auza'i. Bahkan Imam Al-Auza'i mazhabnya itu pernah berlangsung 200 tahun. Kemudian hilang.
kemudian hilang. Wa kana at-Tabari ba'da haula'i mujtahidan mutlaqan wa imaman fil fiqh kama huwa imamun fit tafsir wal hadis wat tarikh wa kana li madhhabihi atba' thumma qaradu. Imam At-Tabari yang kita kenal dengan ahli tafsir, tafsir At-Tabari yang tafsirnya dalam bentuk tafsir bil ma'thur, itu di bidang fikih juga sangat alim. Selain memang beliau itu alimnya di hadis, di sejarah, bahkan mazhabnya itu ada pengikut dan pernah berjalan dulu, summan qaradu, kemudian tidak lagi berlanjut. Wa qabla al-a'immatil arba'ati kana hunaka a'immah wa asatidzah lahum. Nah, tentu sebelum imam madhab yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ada guru-guru mereka. Ada guru-guru mereka. Bal li syuyukhihim wa syuyukhi syuyukhihim yusharu ilaihim bil banan buhuru ilmin wa masabih huda. Bahkan karena kealiman mereka itu, sampai mereka itu diacung jempol guru-gurunya para imam mazhab tadi dari tabi'in. Mereka itu adalah buhur ilmi, lautannya ilmu, wa masabihu huda, lampu-lampu penerang bagi umat. Wa ayyu darisin lil ilmi yajhal mithl Sa'id ibn al-Musayyib. Contoh tabi'in besar di Madinah, Sa'id ibn Musayyib. Ini siapa yang enggak kenal dengan tabi'in ini dalam keilmuannya? Wal fuqaha as-sab'ah bil Madinah. Ada 7 tabi'in besar di bidang fikih di Madinah. Ada Tawus, ada Atha, ada Sa'id ibn Jubair, ada Ikrimah, ada Al-Hasan, ada Ibn Sirin, ada Asy-Sya'bi, ada Al-Aswa, ada Al-Alqamah, ada Ibrahim, ada Masruq, ada Makhul, ada Az-Zuhri, wa ghairuhum minal fuqaha at-tabi'in alladhina takharraju fi madrasati as-sahabah ridwanullah alaihim. Ini adalah para ulama yang ahli fikih di kalangan tabi'in yang keilmuan mereka diakui, diacung jempol, yang mereka belajar kepada para sahabat. Walladzina kana al-a'immah ba'dahum 'iyalan 'alaihim. Para ulama-ulama pendiri mazhab yang mazhab mereka sampai sekarang itu berlanjut, itu semuanya jasa mereka dalam keilmuan para fuqaha tabi'in tadi. Nah, tentu para fuqaha tabi'in ini juga jasanya kepada para fuqaha dari kalangan sahabat. Yang kedua, a'immatul arba'atu lam yad'u li anfusihim al-ismah. Poin kedua, ulama madhab 4 itu tidak pernah mengklaim diri mereka itu maksum, tidak salah dari pendapat, terjaga, terpelihara dari kekeliruan. Tidak pernah mereka. Walaupun kadang-kadang orang yang fanatik itu melihatnya seolah-olah hanatalah ahli. Bahkan seperti yang kita bilang yang lalu, di kita bukan saja ulama mazhab, tengkunya aja seolah-olah puru begah betul manduk. Sehingga hana boleh tanya dalil, hana boleh tanya terpilih kok itu tengku begah. Padahal imam mazhab 4 sendiri tidak pernah mengklaim diri mereka itu terlindung dari kekeliruan dalam berfatwa. Apa komentar Qardawi? Thaniyan, innal a'immatal arba'ata ka ghairihim minal mujtahidin lam yad'u li anfusihim al-ismata wa lam yad'amha
lahum ahadun minal ulama. Para ulama mazhab 4 seperti mujtahid lainnya juga tidak pernah mengklaim diri mereka itu maksum, ya, terpelihara daripada kekeliruan. Bahkan tidak ada kalau seorang ulama itu, ya, kalau yang mengatakan bahwa ulama mazhab itu enggak salah lagi pendapatnya, berarti orang itu enggak alim. Kalau orang alim enggak akan mengatakan. Ya. Walam yaz'amha lahum ahadun minal ulama. Enggak ada satu ulama pun yang menganggap imam mazhab itu enggak akan salah dalam pendapatnya, enggak ada. Wa ghayatul amri annahum mujtahiduna yataharrawna as-sawaba ma wasa'athum taqatuhumul bashariyah fa in asabu falahum ajrani wa in akhtau falahum ajr. Nah, wa ghayatul amri intinya bahwa mereka itu sebagai mujtahid tetap berpeluang ijtihadnya itu betul dan juga ijtihadnya bisa salah. Hanya saja mereka itu punya kelebihan apa? Kalau fatwanya betul, ijtihadnya betul, pahalanya 2. Kalau salah masih dapat pahala 1. Ini tentu yang berijtihad, yang punya kapasitas keilmuan untuk berijtihad dan dia sungguh-sungguh melakukannya dengan segenap upaya yang ada dan untuk mencari kebenaran, ya. Dan lillahi ta'ala, salah pun akan dapat pahalanya 1. Walihada kanu katsiran ma yarji'una an ara'ihim wa yakhtaruna ghairaha tab'an lima dhahara lahum min ad-dalil. Ini contoh. Sudah diangkat. Maka kita temukan para ulama mazhab itu sering meralat pendapat mereka, fatwa mereka. Ketika mereka menemukan dalil yang baru yang itu lebih kuat dari apa yang diketahui dulu, maka kemudian mereka meralat fatwanya. Oh, rupanya ada dalil lain yang lebih kuat. Oh, rupanya fatwa atau pendapat saya belum tepat. Nah, sehingga apa, mereka itu mengoreksi. Wa hadza sirru wurudi akthar min riwayatin fil mas'alatil wahidati 'anil imamil wahid. Inilah yang juga menjadi faktor kenapa seorang ulama mazhab dalam satu masalah yang sama itu punya banyak pendapat. Dulu pernah mengatakan begini, lalu kemudian udah mengatakan pendapat lain lagi. Ya, misalnya Imam Ahmad dalam satu masalah pernah mengatakan begini, nanti udah memberi pendapat lain yang berbeda dengan pendapat dulu. Nah, bahkan apa? Wa qad 'urifa anna asy-Syafi'iyya kana lahu madhhabani. Madhhabun qadimun fil Iraq wa madhhabun jadidun fi Misra. Imam Syafi'i sendiri misalnya terkenal dengan punya 2 madhab, atau istilah bahasa lain qaul. Ada qaul qadim, pendapat lama waktu beliau di Irak. Sampai ke Mesir tadi beliau menemukan lagi dalil-dalil dari murid-muridnya Al-Lais ibn Sa'ad. Menemukan lagi keadaan-keadaan yang berbeda dengan dulu. Maka Imam Asy-Syafi'i meralat pendapat-pendapatnya yang dulu dengan pendapat baru. Yang lama disebut dengan Al-Qaul Qadim, yang baru disebut dengan Al-Qaul Al-Jadid. Saya punya satu kitab yang dasarnya adalah disertasi doktor, ya. Al-Imam Asy-Syafi'i fi madhhabaihi Al-Qadim wal-Jadid. Itu judul kitabnya. Imam Asy-Syafi'i dalam madhabnya yang lama dan baru. Nah, yang menarik apa? Disertasi ini ditulis oleh mahasiswa Indonesia
namanya Nahrawi Abdussalam Al-Andonisi. Jadi ini sebelum almarhum Prof Muslim yang ambil perbandingan mazhab, inilah Nahrawi ini, Abdussalam Al-Andonisi. Terima kasih.